Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami mohon penyertaan-Mu sepanjang acara kebaktian kami di rumah masing-masing pada hari ini, dan berkatilah semua yang mengikuti acara kebaktian ini. Bapa, kami berdoa seandainya ada kuasa-kuasa kegelapan coba mengganggu ibadah kami, dalam nama Yesus Engkau hancurkan kuasanya, agar kami bebas untuk memuji, menyembah Engkau pada hari ini. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang mengambil bahagian pada pagi ini, baik memimpin main music, pendoa sepaat, khususnya menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai mereka, membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu pada pagi ini. Bapa di surga, inilah doa kami naikkan dan kami satukan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Mari yang percaya katakan amin. Shalom dan selamat pagi semua. Sebelum kita masuk kebaktian kita pada hari ini, mari kita buka kitab yang terdapat dalam Mazmur 150 ayat 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian dengan lagu tiba saatnya. Tiba
telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam dan selamat pagi. Sekali lagi kita bertemu di dalam perhimpunan ini, meskipun kita di rumah masing-masing, tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk kita mendengar bisikan yang melalui firman Tuhan. Nah, minggu lalu menurut jadwal ataupun dalam kalender Ibrani, minggu lalu adalah sejarah kenaikan Yesus naik ke surga. Sesudah 40 hari, 40 malam, dia bangkit dari antara orang mati dan dia menunjukkan bahwa dirinya sudah bangkit. Nah, di antara pesan-pesan atau message Yesus sebelum dia terangkat ke surga ialah dia menuntut untuk dikasihi. Bagaimana dia mengasihi? Dia mau supaya kita mengasihi dia. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 hingga yang ke-19. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ke-19. Kalau sudah dapat, kita boleh baca sama-sama di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai 19. Saya baca di sini, Anda boleh ikut. Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-18, "Aku berkata kepadamu," ini kata Yesus, "sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Mari kita katakan pada kawan kita di kiri kanan, "Ikutlah aku." Mengasihi Yesus berarti kita ikut dengan Yesus. Tetapi untuk mengikuti Yesus, apakah yang harus kita lakukan di dalam hal mengasihi Yesus? Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa persoalan yang ahli-ahli teologi coba jawab. Yaitu soalannya begini. Di dalam bagian ini, Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali soalan. Sebelum kita akan menjelaskan itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon hikmat daripada Engkau, biar pada saat ini kami benar-benar mengalami kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan kepahaman yang luar biasa buat kami. Sebab firman-Mu sukar kami untuk pahami dan mengerti. Tetapi dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus yang Engkau janjikan, kami dapat mengertinya. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu di saat firman-Mu disampaikan, kami bersatu hati. Dalam nama Yesus kami usir keluar jauh daripada tempat kami. Tetapi kami undang Roh Tuhan yang Engkau janjikan, curahkan bagi kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, 3 kali Yesus bertanya kepada Simon, sehingga ketiga kalinya Simon sedih. Beberapa ahli teologi berkata begini, karena Petrus 3 kali menyangkal Yesus. 3 kali menyangkal Yesus, sebab itu kata mereka, pantas kalau Yesus bertanya 3 kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ini beberapa pendapat ahli teologi. Tetapi mari kita akan melihat, saudaraku, apa perkataan yang Yesus katakan di dalam dia bertanya kepada Petrus. Yesus bertanya menggunakan kata agape. Kalau di dalam bahasa asli Alkitabnya ada satu masalah yang sukar untuk diterjemahkan, yaitu, saya setuju kalau ahli teologi berkata bahwa 3 kali dia menyangkal dan Yesus harus menuntut 3 kali untuk mengasihi dia. Saya setuju. Tetapi saya menyelidiki dalam eksegesis bahasa asli, dalam bahasa Yunani, Yesus menggunakan perkataan agape. "Apakah engkau mengasihi aku?" dengan kasih agape. Sedangkan Petrus menjawab, dia guna kasih beliau, kasih persaudaraan, kasih persahabatan. 2 kali soalan ini diajukan oleh Yesus dengan menggunakan perkataan yang sama, yaitu agape, pengorbanan. Tetapi Petrus menjawab adalah perkataan dari kata phileo, yaitu persaudaraan dan persahabatan, bukan dengan pengorbanan. Dalam bahasa asli ini, ayat 15 dan ayat 16, Yesus berkata, "Iwano agapas me pheleon
toton. Agapas dari kata agapi, artinya kasih pengorbanan. Apakah engkau Petrus mengasihi aku dengan siap berkorban? Mungkin boleh begitu dalam terjemahan yang lain. Tetapi Petrus menjawab, nai kori. Kori itu Tuhan. Nai kori. So oidas oti pilo se. Pilo dari kata pleo atau plea, yaitu boleh diartikan kasih persahabatan. Tuntutan Yesus, Petrus harus, apakah dia mengasihi dengan pengorbanan? Tetapi Petrus menjawab dengan kasih plea atau pleo, dengan menunjukkan bahwa dia mengasihi secara persahabatan atau persaudaraan. Jadi sebab itu Yesus sampai 3 kali bertanya. Saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-17, Yesus tidak lagi menggunakan agapi, tetapi dia menggunakan pleo. Plea yang diambil kata oleh Petrus. Sebab itu Petrus sedih. Ini bukan terjemahan yang lebih tepat, tetapi dalam hima saya, Petrus sedih sebab dia tidak dapat menjawab tidak dapat mengungkap apa itu kasih pengorbanan yang dituntut oleh Yesus. Dia sedih. Yesus tahu siapa Petrus. Yesus tahu masa depan Petrus. Sebab itu dia, pertanyaan yang ketiga, dia menggunakan plea, yaitu kasih persaudaraan. Dan dia menyatakan bahwa Petrus, walaupun dia tidak dapat mengungkapnya, tetapi dia dapat melakukannya di masa depan. Ini nubuatan Yesus terhadap Petrus. Orang Kristen perlu mengasihi Tuhan dengan kasih agapi. Apakah kalau setakat kita berdoa kita mengasihi Yesus? Apakah kalau setakat kita dibaptis dan menjadi orang Kristen kita sudah mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kalau kita memberi persembahan kita sudah mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita menyebut nama Tuhan di dalam seruhan-seruhan kita dan kita sudah mengasihi Yesus? Petrus sudah melakukannya sebelumnya. Tetapi Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iwano agapas me pleon toton. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agapi, yaitu kasih pengorbanan? Orang Kristen perlu mengasihi Tuhan bukan setekat kasih, tetapi orang Kristen harus mengasihi Tuhan dengan kasih agapi, kasih pengorbanan. Bukan setakat persahabatan plea, bukan setakat kasih persaudaraan, yaitu pleo, tetapi kasih agapi, siap berkorban untuk Tuhan. Jangan bertanya apa yang Yesus sudah buat untuk kita. Jangan bertanya apakah Yesus sudah mengasihi kita. Jangan tanya begitu. Sebab Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dengan penderitaannya, dengan kematiannya di atas kayu salib. Semua itu menyatakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang negarawan, dia berkata begini. Jangan tanya apa yang kerajaan boleh buat untuk Anda. Tetapi tanya kepada diri Anda apa yang Anda boleh buat untuk negara. Ini seorang negarawan, dia berkata begitu. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini orang Kristen jangan mempersoalkan apa yang Tuhan mau buat untuk saya. Apakah Tuhan mau memberkati saya dengan air? Apakah Tuhan mau memberkati saya dengan uang? Apakah Tuhan mau memberkati saya dengan kekayaan atau sebagainya? Jangan berkata begitu, sebab Tuhan sudah melakukan segala-galanya untuk kita. Bukan saja dia memperhatikan kebajikan kita, tetapi juga dia memperhatikan lebih daripada itu, supaya kita layak diselamatkan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi tidak ada persoalan yang timbul. Kenapa kita bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan harus buat untuk kita? Tetapi apa yang kita mau tanya sekarang ini, tanya diri sendiri. Apakah kita sudah siap mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Dia dengan siap berkorban, saudaraku? Ini bukan lagu Piramli yang berkata begini.
Berkorban apa saja. Ini Piramli, itu film saudara. Saya tidak mau berlakon. Kita jangan menjadi orang Kristen pelakon, tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang realitinya adalah siap menjadi orang Kristen yang siap mengikut, siap berkorban untuk Tuhan. Apa yang kita sudah buat? Membalas kasih Tuhan. Apa yang kita sudah buat? Seorang pengkhotbah dari Indonesia, dia menyampaikan khotbahnya begini. Seorang penterjemahnya orang Sabah. Jadi bahasa Sabah dengan bahasa Indon ada berlainan sedikit, 85% sejak sama. Lalu pengkhotbah ini berkata begini. Menjadi orang Kristen gampang sekali, dia kata. Ini tidak ada dalam kamus Dewan Malaysia. Gampang sekali menjadi orang Kristen, gampang sekali, dia kata pengkhotbahnya. Penterjemahnya dia berkata begini, om semili pengak tulun Kristen om acucak kapio, dia kata. Jadi terjemahannya sudah jauh, sebab menjadi orang Kristen gampang sekali berarti menjadi orang Kristen senang sekali maksudnya. Tetapi diterjemahkan menjadi orang Kristen susah sekali, dia kata penterjemahnya. Saudaraku yang dikasih, walaupun salah penterjemahannya, tetapi saya setuju. Menjadi orang Kristen bukan senang, saudara. Menjadi orang Kristen, kita harus menyatakan diri kita sebagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kita perlu mengasihi Tuhan. Kita perlu mengasihi Tuhan. Mungkin kita tidak sampai kepada penderitaan, kita tidak sampai kepada salib Yesus atau sebagainya. Tetapi kita harus menyatakan yang kita siap mengasihi Tuhan. Apakah kita siap mengasihi Tuhan dengan melayani Dia? Atau kita diselubungi oleh keterpaksaan melayani Dia? Apakah kita melayani Dia dengan rela sebagaimana Yesus mati, rela mati untuk kita? Atau kita dengan paksa diri kita melayani Dia? Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Apa artinya? Siapakah yang bertanggung jawab kepada orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah percaya. Saya mau katakan begitu, sebab selalu orang kata, oh gembala-gembala yang bertanggung jawab kepada jemaat. Tidak, setiap orang Kristen bertanggung jawab terhadap orang Kristen. Semua kita yang sudah menjadi orang percaya, kita bertanggung jawab terhadap kasih terhadap kepada orang lain. Ini adalah tuntutan Tuhan. Kalau kita menyokong pekerjaan Tuhan, apakah kita dengan sukacita menyokongnya? Ini adalah suatu pengorbanan, mengasihi Dia. Apakah kita memberi persembahan dan kita merasa bahwa itu adalah suatu beban bagi kita? Itu bukan pengorbanan namanya. Kalau kita memberi persembahan harus rela, kita harus sukacita dan harus mengatakan, oh ini adalah sedikit untuk diberi kepada Dia. Terjemahan sebenarnya yang lagu lirik yang sebenarnya, yang lagu persembahan kami itu adalah yang pertama begini. Persembahan kami sedikit sekali. Tapi lalu diubah sudah. Pada hari ini, sebab banyak orang Kristen yang salah guna, pikir kalau sedikit yang dipersembahkan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saya setuju pemimpin-pemimpin gereja ubah pula liriknya, bukan lagi sedikit sekali, tetapi dia kata pada hari ini. Saya pernah mendengar seorang kepimpinan gereja waktu saya masih kanak-kanak. Dia berkata, siapa yang mau memberi banyak-banyak di hadapan Tuhan, dia adalah seorang yang tembirang di hadapan Tuhan. Lalu semua jemaatnya pecahkan RM1 kepada puluhan sen supaya memberi yang kecil. Sebab mereka pikir yang sedikit itulah yang Tuhan mau. Tidak, saudaraku, bukan dengan sedikit. Tetapi apa yang kita beri kepada Tuhan, berarti tanda kita mengucap syukur dan menyokong pekerjaan Tuhan.
yang memang tidak dituntut. Apa milik kita tidak dituntut oleh Tuhan. Tetapi yang dituntut dari kita, kerelaan kita menyokong pekerjaan Tuhan. Kerelaan kita untuk bekerja bagi Tuhan. Satu kali ada seorang ahli peniaga. Dia menerima bata untuk gereja Baptis Tawayari waktu pembangunan. Saya bertanya kepada dia, berapa bandel bata yang kamu boleh sumbang kepada kami? Dia berkata, bukan kamu tanya pada saya berapa bandel, tapi berapa keperluan gerejamu untuk bata sahaja. Dia berkata begitu. Jadi berarti secukupnya, bukan pula yang kurangnya atau yang mereka boleh bagi. Saya berkata kepada dia, oh malu saya, Master, sebab terlalu banyak yang kamu sudah sumbang untuk kami. Dia berkata, tidak, ini terlalu sedikit bagi saya untuk beri kepada Tuhan. Tetapi inilah kemampuan saya. Saya tidak boleh khotbah, saya tidak boleh pimpin, saya tidak boleh menginjil, saya tidak boleh melayani seperti kamu, dia kata. Tapi saya melayani dengan uang yang Tuhan telah beri kepada saya. Saya tercabar dengan perkataan ini tahu. Walaupun dia bukan seorang pastor, tapi dia tercabar, saudara. Dan saya masih ingat perkataan itu, bahwa apa yang dia boleh buat, itulah yang dia harus buat. Tuhan tidak akan tuntut Anda supaya Anda akan menjadi seorang pengkhotbah, seorang MC yang terkenal atau sebagainya. Tetapi Anda dituntut apa yang harus Anda buat untuk Tuhan. Yesus pernah memberi suatu kiasan cerita melalui ceritanya mengenai dengan memberikan talenta. Ada yang menerima 1, ada yang 2, ada yang 5 talenta. Dan sebenarnya semua itu bukan ukuran dari berapa yang Anda terima talenta, tetapi ukurannya ialah apakah Anda setia menjalankan talenta itu. Ukuran kepada kita bukan karena miskin kaya kita, kekurangan atau kelebihan kita untuk memberi persembahan atau persepuluhan, tetapi berapa yang kita mampu untuk memberi kepada Tuhan. Itu sebenarnya apa yang telah kita alami di hadapan Tuhan. Satu kali Yesus menunjukkan seorang wanita, perempuan janda. Banyak orang-orang kaya datang dan memberi emas dan perak persembahan. Tetapi janda ini memberi apa yang ada pada dia, yaitu 2 keping uang perak. 2 keping sahaja. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya janda ini telah memberikan lebih besar daripada yang lain. Sebab apa yang dia beri itu, itulah kepunyaannya. Tetapi yang lain itu memberi dari kelebihannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bukan dituntut apa yang lebih, apa yang besar, apa yang kecil. Tetapi yang dituntut kepada kita, apakah kita setia memberi persembahan persepuluhan? Apakah kita setia memberi diri untuk melayani Tuhan? Apakah kita setia untuk mendoakan orang lain ataupun memberitakan Injil kepada orang lain atau melayani pada umumnya? Kesetiaan kita yang dituntut. Untuk mengasihi Tuhan ialah kita harus sudahi melalui kesetiaan kita. Yesus menuntut supaya Petrus mengasihi dia lebih daripada semua orang yang ada di sekelilingnya pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih, walaupun Petrus tidak dapat mengungkap kasih agape itu secara perkataan, tapi Petrus sudah mengaplikasikan tuntutan Tuhan. Walaupun ia tidak dapat mengungkap agape itu dalam perkataan, namun ia telah membalas kasih Tuhan dengan pengorbanan. Yesus menubuatkan masa depan Petrus, bahwa dia akan mati untuk Yesus. Yesus tahu bahwa Petrus mengasihi dia di akhir hidupnya. Menurut sejarah, Petrus mati disalib dengan terbalik. Waktu dia
penganiayaan itu menyalibkan Petrus. Simon Petrus meminta supaya dia ditebalikkan, sebab dia berkata, Tuhanku Yesus disalib dengan kepala di atas, jadi saya tidak layak seperti itu, tapi saya harus ditebalik. Jadi Petrus disalib terbalik. Saudaraku, Petrus luar biasa. Dia mati syahid bukan begitu saja, tapi luar biasa dia mati syahid untuk menyatakan kasih terhadap Yesus. Kita tidak dituntut seperti itu, saudara. Yesus tidak juga menuntut supaya kita mati syahid untuk mengasihi dia, tapi Yesus menuntut kita kesetiaan kita sampai mati untuk mengikut Yesus, untuk melayani Yesus, untuk menyokong pekerjaan Tuhan, untuk memberi diri dipakai oleh Tuhan. Ini ada memadailah untuk kita mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita pada hari ini, saudaraku yang kekasih? Tanya pada diri Anda, apakah yang telah kita buat? Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 hingga 39. Matius pasal 10 ayat 37 hingga yang ke-39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, ia akan memperoleh kembali nyawa itu, saudara. Sebab itu, jangan takut. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus, semua diperhatikan oleh Tuhan. Yang penting, apakah kita mengasihi dia? Suatu kali seorang bapak dia berdoa begini, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Tetapi lalu dia sudahi begini, kasih kepada Yesus adalah lebih dari segala-galanya. Lalu dia berkata, semua keluarga saya sangat mengasihi, tetapi kasih yang nomor 2, ada lagi kasih yang nomor 1, yaitu kasih terhadap Yesus. Ini seorang bapak yang berdoa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, siapakah yang tidak mengasihi keluarga? Tuhan sangat membedas orang yang tidak mengasihi ibu dan bapak tahu. Ini adalah salah satu hukum di dalam hukum 10. Kasihilah dan hormatilah ibu dan bapakmu. Kita perlu mengasihi keluarga, ibu bapak, anak-anak kita. Kita perlu mengasihi. Tetapi mengasihi Yesus, jangan abaikan karena masalah keluarga Anda. Mengasihi Yesus jangan terhalang karena Anda dengan keluarga Anda. Tetapi kasih Yesus adalah harus nomor 1 di dalam hidup kita. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi keluargamu lebih daripada saya, kamu tidak layak bagiku. Apakah kita sudah mengasihi Yesus lebih daripada keluarga kita? Mengasihi lebih daripada segala-galanya, lebih dari harta kita, lebih daripada pekerjaan kita. Kita mengasihi Yesus. Apakah kita siap memikul salib Yesus untuk ikut dia? Sebab dia berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Yesus, dia tidak layak. Maksudnya memikul tanggung jawab sebagai orang percaya. Siapkah Anda memikul tanggung jawab dan ikut Yesus? Ikut jejak Yesus, ikut cara hidup Yesus, dan mau disempurnakan seperti Yesus. Memang tidak sampai dengan keadaan seperti itu, tapi ini impian orang Kristen yang harus ada pada orang Kristen. Kita mau disempurnakan untuk ikut Yesus. Yesus berkata di akhir ayat yang ke-19, Yohanes pasal yang ke-21, diakhiri dengan berkata, ikutlah aku.
Jangan ikut kiri kanan atau siapa-siapa dalam dunia, tapi ikut Yesus. Ikutlah aku. Kalau kita ikut Yesus, kita siap melayani. Siapapun kita adalah pelayan Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Kita harus saling melayani antara satu sama yang lain. Sebab itu saudaraku, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan kerjaan untuk kita. Dia sengsara, menderita karena dosa kita. Dia mati karena dosa kita dan menyelamatkan kita. Dia berkata sudah selesai. Sebab karya penyelamatan soteriologi itu sudah selesai. Yesus mati bagi dosa kita. Tugas Yesus sudah selesai. Tetapi tugas kita belum selesai, saudara. Katakan pada kawanmu yang di sebelah kiri kanan, katakan pada mereka, tugas kita belum selesai. Katakan pada mereka, tugas kita belum selesai. Mari kita menyatakan bahwa kita siap mengasihi Tuhan. Ini adalah jalan penyelesaian. Siap mengasihi Tuhan. Kita bukan diselamatkan karena perbuatan saudara, tetapi karena kita diselamatkan oleh kasih, kita perlu mengasihi Yesus. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, berarti kita juga mengasihi Dia yang kita nampak. Kalau Yesus yang kita tidak nampak, kita harus mengasihi yang kita nampak, yaitu kita harus siap melayani domba-domba, bukan saja dalam lingkungan kandang keluarga Allah, tapi di luar kandang yang masih sesat. Kita siap mengembalakan mereka, menjadi saksi, menjadi berkat, dan melayani mereka. Marilah kita menyatakan bahwa kita siap mengasihi Tuhan, bukan dengan ungkapan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Petrus tidak dapat mengungkap kasih agape, tetapi dia dapat mengungkap melalui perbuatan. Dia mati untuk Yesus. Dia mati untuk melayani Tuhan Yesus. Yesus bertanya, Iwano agapas, mi pleon toton. Dia berkata, Yohanes, anak Yohanes, yaitu Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan lebih daripada mereka ini? Atau karena agapas dari kata agapi, apakah engkau mengasihi dengan pengorbanan? Tanya pada kawanmu yang di kiri kanan Anda, apakah Anda mengasihi Tuhan dengan kasih agapi, kasih pengorbanan, siap mengorban diri untuk mengasihi Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang sekali lagi di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu telah kami dengar. Engkau telah menyatakan kasih. Tugas kami sekarang menyatakan bahwa diri kami harus hidup dalam kasih kepada Tuhan. Memang adalah satu kelemahan bagi kami untuk melakukannya. Tetapi kami mohon kekuatan dari Engkau. Curahkan Roh, biar firman-Mu berbicara terus dalam hati kami oleh derungan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Sekian firman Tuhan. Tuhan berkati kita. Sebagai penyambutan firman Tuhan dan tabung persembahan dijalankan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Dengan Apakah Kubalas.
kita masuk dalam doa syafaat pada pagi ini. Bahan doa yang kita mau perlu doakan pada pagi ini ialah supaya Tuhan akan membuat suatu tindakan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan juga yang kedua ialah supaya ada pemulihan terjadi untuk ekonomi semua jemaat dan pastor-pastor yang terjejas ekonomi karena COVID-19 ini. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit baik di hospital maupun di rumah, yang di mana saja yang mereka ini kurang sehat saat ini, supaya Tuhan akan memberikan kesembuhan buat mereka, baik yang jemaat Gereja Baptis Tawayari maupun Sunduron ataupun jemaat-jemaat yang sedang mengikuti rekaman ini, atau semua kita perlu berdoa untuk mereka supaya ada kesembuhan. Yang keempat, doakan persembahan dan persepuluhan yang sebentar tadi kita telah persembahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, dan walaupun yang tidak dinyatakan di sini, tetapi Anda boleh sebut di dalam doa Anda. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur karena ada kesempatan untuk kami menaikkan doa di hadapan-Mu. Kami berdoa dengan tidak putus-putusnya untuk memohon belas kasihan dan kuasa Allah Bapa dan Roh Kudus. Kiranya Engkau akan campur tangan untuk menangani supaya COVID-19 atau coronavirus ini diputuskan rantaiannya, supaya semua itu coronavirus akan dihancurkan dengan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami putuskan rantaiannya, dan biar nama Yesus dimasukkan di seluruh dunia, biar dunia tahu bahwa hanya Yesus berkuasa untuk menyelesaikan segala masalah di dalam dunia. Bapa di surga, kami berdoa untuk ekonomi yang terjejas, baik jemaat-jemaat maupun pastor-pastor yang sekarang ini banyak yang terjejas ekonomi oleh karena situasi coronavirus. Sebab itu kami menaikkan kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan, Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan domba-domba gembalaan, yaitu umat. Kiranya kami mendapat kasih-Mu Tuhan. Perhatikanlah dan pulihkanlah ekonomi, baik mereka yang kehilangan kerja karena COVID-19 ini, maupun yang perniagaannya terjejas atau usahanya. Saat ini kami mohon, buka jalan untuk mereka, supaya mereka akan menemukan padang rumput, yaitu berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap pastor-pastor, bagi setiap jemaat, bagi setiap orang percaya, baik di Sunduron, Tawayari, ataupun di mana saja, semua rumah-rumah yang sedang mengikuti rekaman ini, atau semua orang di seluruh dunia. Tuhan pulihkan ekonomi kami. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk setiap orang yang sakit, baik di hospital maupun di rumah-rumah yang sedang mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus segala penyakit yang telah dialami. Kami keluarkan dari tubuhnya dalam nama Yesus. Kami klaimkan bahwa tubuh mereka adalah milik yang Engkau telah tebus melalui kuasa darah-Mu. Dan biarlah tubuh mereka sehat, bebas dari penyakit, dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa untuk semua jemaat yang bekerja, baik di Sandau maupun di Sunduran atau Tawayari, atau di mana-mana sahaja mereka yang sedang mengikuti acara ini. Kami mohon Tuhan, buatlah mereka mendapat kasih dari majikan mereka. Berkati majikan mereka, berkati juga mereka dengan tenaga, kekuatan, dan hikmat untuk bekerja. Bagi anak-anak kami yang bersekolah, baik yang sekolah rendah, menengah, dan sekolah IPT, kiranya Tuhan terus memperhatikan dan memberi hikmat, kuasa, kemampuan untuk mereka belajar dari rumah, atau yang belajar secara online. Tuhan berilah hikmat, kuasa, kemampuan untuk mereka, dan biar mereka akan dapat
kelulusan yang baik dan mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Dan berdoa sebagai tadi kami telah memberi persembahan persepuluhan di hadapan-Mu, karena Tuhan berkenan menerimanya untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Berkatilah setiap tangan yang telah memberi persembahan persepuluhan ini, lipat ganda kami pohon berkat untuk pekerjaan mereka, untuk usaha kebun mereka, perniagaan mereka, karena Tuhan memberkati. Dan pakailah mereka untuk terus menjadi berkat dan terus menyokong pekerjaan Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kalau ada yang tak dapat memberi hari ini karena kekurangan, berkati mereka supaya masa-masa akan datang kami sama-sama dapat menyokong pekerjaan Tuhan dengan harta kami dan selalu mengucap syukur kepada. Terima kasih Bapak. Kami percaya apabila Engkau menghendaki, tidak ada yang mustahil bagimu untuk mengabulkan doa kami. Tetapi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Kami bersyukur, kami percaya saat ini Tuhan memberkati kami menurut kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.